Alhamdulillah, ayyuhal ikhwa wa akhwati fillah al-ahibba, narjukum bisihhah. Saya berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat. Allah berikan umur panjang, Allah berkahi segala kehidupannya. Amin. Teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, bertemu lagi kita pada malam hari ini dalam kajian rutin kita, yaitu kajian kelas tahsin, yang alhamdulillah kajian tahsin ini sekitar kurang lebih hampir setahun telah berjalan dan masih tetap konsisten insya Allah untuk kita sama-sama belajar mengajarkan Al-Quran. Dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman panitia dewan daripada dakwah Al-Futuwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan teman-teman semuanya kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian yang saya cintai karena Allah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pada pertemuan pekan lalu kita telah sampai pada materi bab idghamat, yaitu macam-macam daripada idgham, yakni idgham shaghir. Teman-teman sekalian, idgham shaghir, kenapa kita namakan shaghir? Karena tersusun dari yang pertama hurufnya sukun bertemu dengan huruf yang kedua yang berharokat. Jadi itulah kenapa dinamakan dengan nama idgham shaghir, ya. Ketika bicara shaghir pasti ada yang namanya kabir, karena antara kecil pasti ada besar. Sedangkan idgham yang besar, maksudnya idgham kabir, adalah yang tersusun dari dua huruf, ya, yang dua-duanya berharokat. Maka judul kita, teman-teman sekalian, dari macam-macam idgham yang sudah kita bahas, seperti idgham mutamatsilain, kemudian mutaqaribain, semuanya kita namakan ada shaghirnya di akhir, ya, karena bentuk penyusunnya. Huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat, gitu ya. Jadi namanya idgham shaghir. Nah, macam-macam daripada idgham shaghir ini di bab idghamat ini ada 3. Ada idgham mutamatsilain shaghir, mutaqaribain shaghir, dan mutajanisain shaghir. Sekarang kita sudah sampai pada idgham mutajanis shaghir. Teman-teman sekalian yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala, boleh dinaikkan ya slide-nya. Untuk menyempurnakan seluruh bacaan Quran kita, tentunya bukan hanya sekedar kita mempelajari hukum bacaannya, yaitu hukum idgham, namun juga harus terpenuhi makharijul huruf, kemudian juga sifatul hurufnya. Gitu teman-teman ya. Makhraj adalah tempat keluarnya huruf, sedangkan sifat adalah karakter. Ya, ketika sudah memberikan makhrajnya di tempatnya, maka kita berikan karakternya. Ada huruf yang tebal, ada huruf yang tipis, ada huruf yang dikeluarkan napasnya, ada huruf yang suaranya mendesir, gitu ya. Seperti itu. Baik, selanjutnya, ke atas. Nah, ini dia pembagian-pembagian idgham yang tadi di awal sudah kita muqaddimahkan, bahwa idgham ya dibagi menjadi 3 bagian. Idgham di sini adalah idgham shaghir ya. Yang pertama adalah idgham mutamatsilain, kemudian mutajanisain dan mutaqaribain. Pada pertemuan yang lalu, pekan lalu ya, kita dahulukan pembahasan mengenai idgham mutaqaribain. Karena idgham mutaqaribain itu bisa dibilang pembahasannya lebih singkat ya, lebih mudah gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas poin yang terakhir, yaitu idgham mutajanisain. Baik, selanjutnya. Nah, idgham mutajanisain adalah masuk ke dalam huruf yang makhrajnya sama dan sifatnya beda. Jadi, macam-macam idgham ini adalah berkaitan dengan makhraj dan huruf, teman-teman. Jadi, mutajanisain ini mengambil bagian atau definisi adalah hurufnya makhrajnya sama dan sifatnya beda. Karena dalam sifat
Dan dalam makhraj ya, tentu di sana harus benar-benar kita mengerti, kita pahami. Di makhraj itu ada satu makhraj memiliki 2 huruf ya. Ada satu makhraj ya memiliki 3 huruf. Satu contoh di tenggorokan, di makhraj yang disebut dengan pangkal tenggorokan, di sana ada 2 huruf, yaitu makhraj keluarnya huruf hamzah yaitu A dan juga huruf H gitu ya. Sedangkan huruf penyusun daripada makhraj yang 3 gitu kan, hurufnya ada 3 adalah seperti di tengah lidah. Tengah lidah menempel ke langit-langit atas. Ada ja, ada sya, dan ada ya. Begitupun di ujung lidah yang disebut dengan ra'sul lisan. Ada todata, satu makhraj, dhodasa, juga satu makhraj. Gitu teman-teman sekalian ya. Nah teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, itulah makhraj. Jadi satu makhraj paling banyak ada 3 huruf. Paling sedikit 1 huruf. Umumnya, seringnya 2 huruf. Baik, teman-teman sekalian, mana sumber daripada idgham mutajanisain ini? Nah, saya ambil dalam suatu kitab, namanya kitab Tuhfatul Atfal. Muallif ya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan, "Aw yakuna tafaqa fi makhrajin duna sifati huqiqa bil mutajanisain." Au yakuna tafaqa fi makhrajin. Jika makhrajnya ittafaqa ya, kedua huruf itu, jadi huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharokat, ini sama makhrajnya ya. Makhrajnya apa? Sama gitu kan? Duna sifati huqiqa, tanpa sifatnya, berarti sifatnya berbeda. Duna itu artinya tanpa. Maksudnya berarti apa? Sifatnya tidak seperti makhraj. Berarti apa? Maksudnya berbeda, gitu ya. Bil mutajanisain, maka ia disebut dengan nama mutajanisain, gitu ya. Ini sumbernya ya di bab mislaini wal mutaqaribaini wal mutajanisaini atau bab idghamat, gitu teman-teman. Nah, yang kita inginkan daripada makna daripada idgham mutajanisain ini ya adalah dimaknai dengan meleburnya. Boleh dibantu dengan kursорnya? Jadi pada bagian idgham mutajanisain kita maknai dengan meleburnya huruf sukun ke huruf berikutnya. Jadi dileburkan. Ya. Maksudnya bagaimana? Kita lanjutkan. Jika huruf sukun dan huruf berikutnya sama makhrajnya, tetapi berbeda sifatnya, seperti huruf ba, sukun bertemu dengan mim, gitu ya. Kemudian huruf ta bertemu dengan huruf dal dan lain-lainnya. Nanti kita akan bahas apa saja huruf-hurufnya yang bisa diidghamkan, gitu ya. Contohnya seperti ba bertemu dengan mim. Irkab ma'ana. Aslinya begitu. Kalau kita baca dengan izhar. Kita baca dengan jelas ba-nya. Gitu ya. Irkab ma'ana. Gitu kan. Nah ini sekarang kita leburkan ba-nya sama mimnya. Maka ba-nya itu kita leburkan menjadi mim. Bacanya irkam ma'ana. Dijadiin satu. Ya. Karena makna dari idgham itu memasukkan sesuatu kepada sesuatu yang lain menjadi satu. Itu idgham namanya. Kemudian huruf ta dan huruf dal. Seperti contohnya asqalat da'awa. Jadi as ya. Ingat teman-teman sekalian, ketika sudah melebur maka tidak ada lagi sifatnya. Jadi satu aja udah. Asqalat da'awa. Nggak boleh bacanya asqalat da'awa. Qalat da'awa. Nggak ada. Langsung. Asqalat da'awa. Jadi satu. Gitu ya. Kecuali ada catatan ya. Hurufnya memang kalau tebal
maka mengikuti yang tebalnya lebih kuat, teman-teman sekalian ya. Dilihat dari huruf tebal dan tipisnya. Nanti pada contoh-contoh di slide berikutnya insya Allah. Jadi taknya ini dihilangkan hamesnya ya. Nggak boleh taknya tetap diadakan. Gitu ya teman-teman sekalian. Saya cintai karena Allah. Dalam contohnya yang lain. Tak ketemu da. Uji budak. Ujibat da'watuhum. Ya, ada dalam surah Yunus ayat 89. Qala qad ujibat da'watuhuma. Gitu. Dalam surah Yunus. Baik. Nah, di sini ada catatan ya. Ada catatan idgham mutajanisain ya. Pada asalnya idgham ini adalah idhar. Jadi bacanya adalah idhar. Ya, apa itu bacanya idhar Ustadz? Bacanya itu huruf-hurufnya dijelasin. Seperti contohnya irkab ma'ana, gitu bacanya. Ya, irkab ma'ana. Baik. Nah, akan tetapi dikecualikan pada beberapa huruf. Huruf-hurufnya dibaca idgham gitu ya. Seperti ba sama ma, kemudian tadi yang sudah kita contohkan tak sama dal begitu. Maka huruf-huruf ini dibacanya idgham. Terus apa saja huruf-hurufnya? Ya, huruf-hurufnya selanjutnya pada slide berikutnya, akhi. Baik, ini teman-teman boleh saya izinkan boleh untuk di screenshot ya. Atau screenshot ya, sama aja bacanya, tulisannya. Nah, ini boleh teman-teman buat lebih tahu lagi ya. Nah, contoh huruf-hurufnya, huruf-huruf yang boleh diidghamkan gitu ya. Boleh diidghamkan. Yang pertama ba ketemu mim. Contohnya irkam ma'ana. Jadi digabungin jadi satu. Boleh teman-teman sambil ngikutin saya ya. Irkam ma'ana. Kemudian tak ketemu dal. Asqalad da'awa. Jadi melebur. Nggak ada lagi sifatnya. Kalau kita berikan sifat asqalad da'awa, maka itu dibacanya idhar ya, tapi tidak idhar. Kenapa? Karena todata ya, ujung lidahnya, kepalanya itu ditempelkan ke gusi atas. Wa ta'u wa dalu wa minhu wa min sanaya. Jadi atas gigi berarti gusi gitu ya. Jadi ditempelkan asqalad. Nah, kalau yang sudah ikut ya daurah Al-Quran dan matan kita yang di hari Ahad gitu ya, bagi teman-teman peserta daurah mungkin sudah mendapatkan bab makhraj ini gitu ya. Kemudian contohnya yang ketiga, tak ketemu dengan to. Qalat ta'ifatun. Jadi tebalnya tetap teman-teman sekalian ya. Qalat dari bawah tak ke to. Jadi makhraj to data itu turun ya, maka taknya itu dari bawah diambil naik ke atas. Qalat gitu ya. Qalat to, nggak boleh qalat to. Jadi lo nanti la-nya ikut tebel. Dia la-nya ditipiskan dulu. Qalat to ifatun gitu bacanya ya. Qalat to, jadi to-nya tebal. Nggak boleh ikut-ikutan qalat to, nggak boleh tak, nggak boleh tak, to tebelin suaranya ya. Ini cara bacanya. Kemudian yang lain, huruf-hurufnya yang lain, dal ketemu dengan ta. Hasadtum ya. Hasadtum. Dalam surah Al-Mudassir ada wa mahadtu lahu. Had ketemu ta ya. Kalau kita bacanya izhar, hasadtum gitu. Kalau kita nggak tahu bacanya ya, hasadtum. Bukan, dia langsung digabungin jadi satu melebur. Hasadtum bacanya gitu. Jadi
dalnya tidak dikolkolahkan. Oke, kalau kita mau kolkolahkan berarti bacanya idhar dan ini salah. Taib. Selanjutnya huruf-hurufnya yang keempat. Sa ketemu dengan za. Yalhaz dzalik. Yalhaz dzalik. Ini dalam surah Al-A'raf ayat 176. Allah mengatakan tahmil alaihi yalhaz aw tatsruqhu yalhaz dzalik. Ya, dalam Al-A'raf 176. Yalhaz dzalik. Kemudian za ketemu dengan dha. Nah, tarik karena za ini hurufnya tipis, maka tarik dari tipis menuju tebal, gitu ya. Idzalamu. Jadi dha-nya itu di belakang gigi persis, da-nya itu di bawahnya. Jadi di bawah, dari bawah naikin ke atas. Idzalamu. Ya, idzalamu dalam surah Nisa ayat 64. Ya, Allah mengatakan walau annahum idzalamu anfusahum. Ya. An-Nisa ayat 94. Baik. Kemudian yang terakhir huruf-hurufnya to ketemu dengan ta. Farraqtum sama hasattu. Ya, ada dua di situ. To-nya tebelin, kemudian ta-nya turunin ke bawah. Farraqtum sama hasat. Jadi to-nya tebel, hasattum baru turunin ke bawah ta-nya. Ya. Hasattum, nggak boleh hasattum, tu, nggak boleh tu, ya tu, hasat turunin, hasat. Jadi dari gusi atas turunin sedikit ke bawah ketika mengucapkan huruf ta-nya. Jadi makhrajnya tetap diucapkan, gitu ya, tebal tipisnya. Akan tetapi untuk sifatil hurufnya seperti qalqalah, seperti hamas, begitu, itu dihilangkan, gitu ya. Tapi kalau makhrajnya tetap diberikan. Gitu teman-teman sekalian. Ya, demikianlah pembahasan kita mengenai idgham mutaja nisain. Ada beberapa catatan yang saya ingin berikan teman-teman. Masih di atas saya. Masih di atas, akhi. Nah, tadi di awal sudah kita katakan bahwa ada namanya ketika bicara idgham shaghir, maka kita bicara idgham kabir. Nah, idgham mutajanisain kabir ini ya banyak sekali bisa kita dapatkan dalam Al-Qur'an. Oke? Ya, ketika ada huruf sama-sama berharokat, dia satu makhraj berdekatan. Baik, ya berdekatan. Contohnya adalah dalam surah At-Takwir ayat 7. Wa idan nufusu. Nah, nufusu zu, dua-duanya sama-sama berharokat dhammah. Sozasa ini satu makhraj tapi beda sifat. Nah, ini disebut dengan idgham kabir ya pada qiraah yang lainnya. Lebih tepatnya qiraah Imam Al-Kisai dan Abu Amr. Baik. Maka ini tidak dibaca ya, tidak dibaca diidghamkan pada bacaan qiraah kita. Wallahu alam pada qiraah yang lain apakah diidghamkan ya. Tapi untuk qiraah kita nggak boleh. Wa idan nufusu zu. Jadi tarik za-nya ke belakang. Nufusu zuwijat. Nufusu zuwijat. Gitu ya dalam surah At-Takwir ayat 7. Nah, demikian. Pada sebelumnya juga di mutaqaribain, kemudian di mutamasilain atau di mislain saghir, begitu. Dua huruf yang sama-sama juga bisa kita dapati idgham kabirnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka, surah Al-Fil ayat pertama. Itu. Atau surah Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a. Nah, ada dua a di situ. Gitu ya. Idgham mislaini kabir. Namun di bacaan qiraah kita yaitu qiraah Asim riwayat Hafs jalur yang masyhur Syatibiyah dengan Thaibah
ini tidak didapatkan bacaan idgham kabir. Adanya bacaan idgham shaghir. Idrib bi'asaka. Ba bertemu dengan ba sukun bertemu dengan ba berharokat. Baru di idgham. Nah, itu teman-teman sekalian, sekedar catatan di bab ya idghamat. Alhamdulillah kita sudah selesai pembahasan tentang idghamat. Insyaallah pekan depan kita coba rangkumkan ya pembelajarannya dengan saya tampilkan slide materi ya yang lalu gitu ya. Semoga teman-teman semua Allah mudahkan, Allah istiqomahkan selalu dalam menuntut ilmu, dalam belajar, dan Allah hilangkan kejahilan dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk sesi kedua ya, sesi kedua kita akan bahas tahsin surah Asy-Syarh insyaallah. Baik. Sebelumnya teman-teman sekalian, surah Asy-Syarh ini pada beberapa pertemuan yang lalu, yang sangat lalu, kita sudah bahas ya surah Asy-Syarh ini. Namun saya ulang lagi karena pelajarannya yang sangat penting sekali buat kita ketahui ya. Terutama bagi yang mungkin baru pertama kali gabung ya ke dalam kelas tahsin kita saat ini. Baik. Di surah Asy-Syarh ini teman-teman sekalian, hal yang harus kita fokuskan adalah di sifat hams ya pada huruf kaf. Jadi setiap huruf kaf itu dalam keadaan sukun kita berikan sifat hamsnya. Gitu ya. Baik. Sadrak, wizrak, dhahrak, dzikrak gitu ya. Jadi diberikan sifat hamsnya. Jadi sifat hams ini sedikit saya ulang adalah sifat yang kalau dalam keadaan sukun hurufnya kita keluarkan nafas. Hurufnya apa saja? Hurufnya ada 10. Ada fa, kemudian sa, ta, kha, so, sa, ka, ta. Jadi ada 10 ya teman-teman. Nah huruf-huruf ini dalam keadaan bersukun atau mati dia diberikan nafasnya, gitu ya. Di sini ada sya sukun, ada ha sukun, gitu ya, banyak gitu ya. Kemudian ada ha sukun, kemudian ada sin sukun, gitu ya. Banyak kita dapat di so ya. Ini harus kita berikan sifat hamsnya ketika dalam keadaan apa? Sukun. Baik, saya bacakan sekali, nanti teman-teman beberapa orang saya tunjuk untuk mengulangi bacaan surah Asy-Syarh ini. Oke? Saya bacakan sekali bacaan, teman-teman isma'u jayyidan, dengarkan dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Jadi wawa, hati-hati ya. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Alhamdulillah. Baik. Di sini ada kata usri yusra, hati-hati ya, mulutnya nyambung aja. Usri yusra, jadi dialirkan sa-nya, mengalir napas dan juga mengalirnya suara. Baik, di ayat ke-5 dan ayat ke-4.
Nah, sekarang saya minta satu orang untuk membaca 1 sampai 4, kemudian nanti setelahnya membaca 5 sampai dengan 8. Oke? Saya minta yang pertama kali kepada yang ikhwan. Akhina Tajuddin Ansari. Tafadhal akhi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Ngalir suaranya. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. wawanya maju bulut ya. Wawa wara warafa'na ra di belakang gusi. Wa wada'na anka wizrak. Naam. Alladzi anqadha dhahrak. Naam. Wa rafa'na laka dzikrak. Dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Nafas keluarin. Dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Nah, jayid, bagus. Hati-hati, hamesnya dikeluarkan ya. Sedikit lagi, akhi. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya. Akhi Tajuddin. Ya, wa iyyakum. Selanjutnya kepada Azmi, silakan. Akhina Azmi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi tarik. Inna ma'al usri yusra. Jangan dimatikan. Jangan usri ngalir. Usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Naam. Inna ma'al usri yusra. Coba tarik. Senyum. Nah, seperti itu. Inna ma'al usri yusra. Tarik lagi 2 kali. Usri yusra. Naam. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Naam. Jadi hati-hati. Usri. Jadi gini. Kalau ada dhammah maju bibirnya, kemudian hurufnya diucapkan yang sukunnya itu usri. Yusra. Jadi yusra. Usri cepat. Usri cepat. Coba
yusra. Bukan usri yusra. Usri yusra. Bukan usri. Usri. Usri yusra. 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 Taib. Nanti dilatih lagi. Akhirnya Azmi. Baik, Semoga Allah sempurnakan sekarang lagi Ustaz. Al-Quran. Naam. Wa iyyakum. Nah, selanjutnya pada yang akhwat sekarang, saya minta kepada Mega. Silakan Mega. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah lak sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Majukan bibirnya. Wa wada'na. Wa wada'na. Wa. Yang maju bibirnya. Kalau dia dhammah sama waw. Wa wada'na 'anka wizrak. Naam. Alladzi anqada zahrak. Ulangin lagi. Alladzi Anqada zahrak. Naam. Wa rafa'na laka wizrak. Wa rafa'na laka zikrak. Naam. Udah ya sampai situ. Tambah lagi. Enggak cukup. Ayat keempat tadi wa rafa'na laka zikrak. Baik, kelas. Barakallahu fiki. Hamsnya hati-hati. Zikrak gitu bacanya. Zikrak. Nah, gitu. Jadi wa rafa'na laka zikrak. Coba. Wa rafa'na laka zikrak. Nah, gitu. Santi, bagus. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang bacanya. Pokoknya kalau ketemu kak sukun dikasih hamas, ya. Begitupun sama tak. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya. Tina Mega. Amin. Syukran Ustaz. Naam, sama-sama. Baik, selanjutnya yang akhwat kepada Nur Rahma, silakan. Ya Pak Ustadz. Nah, bacakan ayat selanjutnya sampai dengan ayat terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Fa inna ma'al usri yusra. Sama. Tarik lagi. Fa inna ma'al usri yusra gitu. Fa inna ma'al usri yusra. Lanjut. Terus. Inna ma'al usri yusra. Jangan dibalik. Jangan usri yusra. Usri. Coba. Usri. Cepat. Yusra. Nah, usri yusra. Nah, begitu kedengarannya. Ulangin dari inna ma'al usri yusra. Oh, sorry. Usri. Nah. Usri yusra. Nah, begitu. Terus. Inna ma'al usri yusra. Naam. Fa idza faragta
fansab. Fa'idha faragta. Fa'idha faragta fansab. 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 Nah, sob. Fa'idha faragta fansab. Wa ila rabbika faragab. Qalqalahnya didengerin. Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Coba fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. farghab. Gitu. Baik. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang bacanya ya. Semoga bisa istiqomah terus ya. Ya, makasih. Ya. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya yang ikhwan kepada Pak Budi Sutanto, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Jangan wizrak. Wizrak. Dia suaranya mendesir. Nah, ini teman-teman sekalian, zai sama sa sama so dia satu tempat. Namun za ini nggak punya sifat hamas. Dia punyanya desir suara. Desir suaranya di dalam. Jangan dikeluarin, ya. Wa wada'na 'anka wizrak. Di dalam. Nah, jangan wizrak. Jangan dia bukan hamas ya, dia jahr ya, suara napasnya tertahan. Ulangin lagi. Wa wada'na anka wizrak. Naam, lanjut. Alladzi anqadha dhahrak. Naam. Wa rafa'na laka dzikrak. Nah, jayid, bagus ya. Barakallahu fi. Udah keluar hamesnya. Nanti tinggal kadar hamesnya sedikit dikurangin. Terlalu banyak tadi ya? Ya, jangan terlalu banyak. Karena kaf dia memiliki sifat syiddah. Syiddah itu artinya suaranya menekan. Sedikit kadarnya. Alam nashrah laka sadrak. Sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Jadi cuma bukan ditekan begitu. Ya, kadarnya. Tapi ngeluarin hamzah sudah baik. Pelan-pelan insyaallah kita sempurnakan lagi nanti, oke? Nah, Ustaz. Semoga Allah sempurnakan lagi. Nah, sama-sama Pak Budi wa iyyakum. Selanjutnya kepada akhina Awi, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nah, jayid. Tapi jangan kayak di naber ya. Ketika yusrnya. Inna ma'al usri yusra. Usri yusra gitu. Ra. Jangan yusra.
yusra. Ngalir. Ya. Baik. Inna ma'al usri yusra. Naam. Fa idza faragta fansab. Dia ga-nya itu suaranya. Jangan kayak Jadi ngalir ga. Fa idza faragta faragh. Nah, faragta fansab. Farag صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب gitu. Jadi ngalirnya bukan ke Faida, ulangi lagi. farag Naam, faida. fa idza faragta fansab. Naam. Wa ila rabbika farghab. Wa ila, sama ra-nya. Ra dia memiliki sifat ke arah tawassul. Wa ila rabbika farghab. Farghab. Jangan farghab. Farghab. La. Farghab. Dia syiddah jadinya nanti. Ya terlalu ditekan ya ro-nya Ustaz ya. Iya, betul. Wa ila rabbika farghab. Nah, Hasan. Seperti itu. Hati-hati. Baca ra ketika sukun jangan ditekan. Kalau ditekan dia jadi syiddah sifatnya. Dia nggak ditekan. Makanya kita dilarang kalau itu dimasukkan ke tekan karena seringnya ra itu memang enak buat ditekan, tapi bacanya ta'assub nanti sama takallub. Makanya Ibnu Jazari selalu ya memberikan kita nasihat dan mengembalikan semuanya kepada huruf, tidak membacanya dengan takallub dan ta'assub. Wa raddu kulli wahidin li asli wa lafdhu fi nadhirihi kamislihi mukammilan min ghairi ma takallufi bil lutfi fi nutqi bila ta'assufi. Gitu ya. Semoga Allah sempurnakan lagi akhirnya Awi. Amin ya Rabb. Antum agak kurusan karena habis sakit. Sakit Ustaz. Semoga bisa lebih gemuk lagi ya. Lebih sehat lagi Ustaz. Amin, lebih sehat. Baik, barakallahu fiik. Afik barakallah. Alhamdulillah. Selanjutnya yang akhwat. Saya minta kepada Anis Fauzia, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Alam nashrah laka sadrak. Sedikit kurangin hamzahnya. Alam nashrah laka sadrak. Nah, seperti itu. Kalau sya-nya dikeluarkan memang banyak. Terus lanjut. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladzi anqadha dhahrak. Rafa'na laka dzikrak. Yang pertamanya. Wa rafa'na laka dzikrak. Nah, kurangin kadar yang kedua, yang pertama. Wa rafa'na laka dzikrak. Gitu sama. Wa rafa'na laka dzikrak. Nah, seperti itu. Baik, jangan sampai yang pertamanya banyak, yang keduanya sedikit. Atau sebaliknya. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacanya. Fina Anis ya. Barakallahu fi. Amin. Wafikum barakallahu jazakumullah khairan Ustaz. Saya wa iyyakum.
Amin. Selanjutnya kepada Ummu Badriyah. Silakan Ummu Badriyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang syaitan, syaita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Jelaskan lamnya, jangan fa inna ma'al usri. Fa inna ma'al usri, ma'al usri, jangan ma'al usri. Jelaskan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri. Coba. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab. Naam. Wa ila rabbika farghab. Naam. Jayyid. Barakallahu fiki. Hati-hati, hurufnya harus duduk. Hurufnya harus tamblek, harus jelas. Jadi jangan kayak masih ngambang begitu hurufnya. Jelaskan. La, ma'al gitu ya. Ummu Badriyah ya. Sya-nya juga sama. A'udzu billahi minasyaitonir sya sama ya sama-sama di tengah. Syaitanir rajim. Coba isti'adzahnya. A'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang syaitan, syainya sempurnakan dulu. Linnya ke atas langit-langit. Syaita. Nah. Jangan syaitan. Nah, gitu. Toknya jelasan. Dia syiddah, tekan. Ulangin lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, begitu. Sedikit. Alhamdulillah. Semoga Allah sempurnakan lagi. Semoga Allah istiqomahkan lagi Ummu Badriyah ya. Barakallahu fiik. Amin. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah sudah selesai mungkin belajar kita sampai di sini di surah Asy-Syarah ya. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Tafadhal bagi teman-teman yang punya pertanyaan silahkan disampaikan. Boleh secara langsung atau via chat ya. Untuk yang memimpin pertanyaan saya kembalikan kepada host ya. Tafadhal. Baik. Ada? Kalau nggak ada kita akhiri. Mungkin jika tidak ada yang ditanyakan, sebelum kita akhiri, mungkin dari Ustadz ada pesan atau nasihat yang ingin disampaikan. Baik. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang diberikan Akhina Tajuddin sebagai host kita pada kajian tahsin malam hari ini. Teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali istilah-istilah dalam ilmu ya, terutama ilmu tajwid ini. Ya, karena setiap orang ya ketika memahami apa yang didapat daripada sumbernya, kalau kita kembali kepada sumbernya tentu ya kita kembali kepada bagaimana para masyaikh ya, karena kita sendiri belum sampai derajat kepada yang disebut mungkin syekh begitu ya, artinya syekh yang memiliki ilmu yang sangat banyak sekali ya, bahkan mereka sudah dari kecil ya ditanamkan Al-Quran oleh orang tuanya gitu kan. Satu contoh, dulu saya pernah dekat sama beberapa orang syekh.
waktu itu kami ada kumpul bareng gitu kan. Saya bertemu dengan kumpul beberapa orang syekh. Ada yang sudah terkenal di Indonesia ya. Maaf ya saya tidak sebut namanya. Jadi luar biasa waktu itu di kumpul kami pertama ya. Jadi syekh ini punya anak dan waktu itu kumpulnya ba'da maghrib ya, ba'da maghrib terus kami sholat isya. Habis sholat isya kami lanjut makan sampai jam sekitar 9:30 lah baru bubar gitu kan. Membicarakan tentang masalah dakwah terutama di Indonesia ini ya. Jadi yang saya cukup maksudnya masya Allah begitu ya, kagum gitu. Jadi anak syekhnya ini ketika sebelum sholat isya, artinya selesai sholat maghrib, itu ketika kami kumpul, syekhnya itu minta izin sebentar untuk menyimak. Ada salah satu syekh ini, dia izin sebentar untuk menyimak hafalan anaknya. Dan itu bukan hafalan Al-Quran, rupanya hafalan matan-matan ilmu. Kemudian saya bertanya kepada syekhnya, ya syekh, apakah anaknya sudah hafiz Quran? Dia bilang sudah selesai. Ya, setelah itu saya coba masukkan pondasi ilmu berupa matan. Sedengar saya waktu itu anaknya sedang menyetorkan matan Alfiyah ya Ibnu Malik, yaitu matan Nahu. Saya juga dulu pernah menghafal Alfiyah itu. Jadi disetorkan kepada bapaknya. Saya nanya, Alkitab Alfiyah ya Syekh? Ya ana sami'tul Alfiyah. Na'am, Alfiyah dia bilang. Tip, amal kitabul ukhra, apakah ada kitab yang lain dia hafal? Tip, dia juga hafal kitab Manhaj ya, kitab Tauhid ya di Syekh Muhammad ya Ibnu Abdul Wahhab gitu kan. Oh, tip, saya bilang bagus. Jadi martabah kita ya, kita sendiri waktu kecil tahu sendirilah. Kita masih senang main. Ya mungkin untuk belajar serius itu alhamdulillah pesantren. Kalau nggak pesantren mungkin nggak bisa benar-benar menseriusi belajar agama gitu kan. Jadi martabahnya para masyayikh itu yang kita ambil gitu kan, omongan mereka begitu kan. Nah, banyak sekali kemudian ustadz-ustadz atau kita para pelajar ini ketika belajar sama syekh begitu kan, kita mengambil gitu ya materi yang disampaikan oleh syekhnya mungkin secara umum atau syekhnya juga mendetailkan, kemudian beda-beda pemahamannya. Nah, karena kita adalah sebagai seorang ustadz, kita sebagai seorang guru begitu yang memang diharuskan untuk kembali mengajarkannya. Apa yang kita ambil dari syekhnya itu yang kita pahami, nukilan kita, kemudian pendapat syekhnya kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kemudian kita sampaikan kepada santri dan murid-murid kita. Nah, dalam ilmu tajwid itu banyak sekali istilah-istilah teman-teman sekalian. Nah, seperti contohnya tadi ada sagir, ada kabir gitu ya. Nah, kalau istilah ini ya adalah seluruh istilah, saya yakin semuanya menyampaikan ya istilah ini tentang istilah sagir dengan istilah kabir karena memang ada dalam qiraah. Itu yang saya ambil teman-teman sekalian ya. Itu yang saya ambil, yang saya ajarkan kembali begitu. Adapun istilah yang lain, ya Ustadz kok kayaknya jarang sekali disinggung, bahkan hampir nggak pernah tentang idgham gitu ya, idgham nakis, idgham kamil, idgham menyempurnakan sebagian, menyempurnakan dengan sempurna, kurang sebagian dan kurang sekali gitu kan, akmal matakun gitu kan, itu kan nama-nama istilah gitu kan. Ada lagi tentang ikhfa ab'ad, ikhfa aqrab ya. Nah, jadi saya tahu, saya juga pelajari itu, namun ketika kita kembalikan kepada syekh yang memang kita mengambil kepada mereka ya ridwanullah hafizahumullah ya, semoga Allah menjaga mereka semua para masyayikh kita.
Itu tidak ada istilah itu. Saya tanya, Syekh, alastum sima ikhfa ab'ad aqrab, kemudian naqis, idgham naqis, idgham kamil, masami itu min qabl. Dia bilang, saya nggak pernah dapatkan ketika saya belajar dulu. Saya hanya mengajarkan apa yang saya ajarkan ke kamu, dia bilang. Oh, tayyib. Seperti itu. Jadi mungkin itu termasuk dalam turuk ya at-tadris, atau tata cara mengajarkan atau tata cara untuk memahami suatu ilmu, tujuan untuk mempermudah ya. Tapi dikembalikan lagi, kalau kita merasa kesulitan tinggalin aja ya. Kita ambil penjelasan gitu kan yang lebih mudah daripada berbagai macam penjelasan yang pernah kita dapatkan, baik dari belajar secara langsung oleh ustadz, atau kita mendengarkan videonya, atau kita baca bukunya. Begitu teman-teman sekalian ya. Ambil simpelnya aja ya, artinya bukan kita pilih-pilih, tidak gitu kan. Kalau ada yang lebih simpel gitu kan untuk bisa kita terapkan dalam ucapan kita dan itu juga sempurna, itu yang kita ambil. Oke? Jangan salah dipahami ya. Itu yang kita ambil gitu. Apabila ada ribet dan lain sebagainya, pemahaman apalagi masalah teori, teman-teman, hukum mempelajari teori itu adalah tidak diwajibkan, begitu kan? Maka teman-teman sekalian yang lebih afdolnya adalah bagaimana cara bacanya. Jadi kalau sudah baca, cara bacanya sudah ketemu, ya insya Allah sudah cukup. Tinggal ditambah teori buat diri kita, atau kita dalami lagi teorinya buat kita ajarkan kepada orang lain. Gitu ya. Itulah sedikit penjelasan yang saya bisa tambahkan teman-teman sekalian. Semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan bagi kita. Sebelumnya ini masuk pertanyaan secara chat ya. Ada yang bertanya tentang izhar ya. Istilah izhar ini sudah kita sampaikan juga ya. Namanya ada izhar syafawi, kemudian ada idhar halki, dengan juga idhar mutlak ya. Idhar mutlak ini kita bahas waktu itu di bab nun sakinah dan tanwin ya. Dikatakan oleh muallif dalam muallif Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ya, wasani idghamun bisittatin atat fi ramuluna indahum qad sabatat lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bigunnatin biyanmu ulima illa idza kana bikilmatin fala tudghim kadunya summa sinwanin tala, yang artinya teman-teman pada kutipan terakhir, idgham apabila nun sukun bertemu dengan huruf yarmuluna, ya, ra, mim, lam, waw, nun, gitu ya. Ada 5 huruf, maka bacanya di idgham. Mi waraihim, man, ya, menjadi may ya'mal, nun ketemu ra, ya, jadi mir rabbihim, nun ketemu la, mil ladunhu, gitu kan. Jadi ini semuanya idgham. Namanya idgham bi gunnah atau idgham bila gunnah. Namun dikecualikan apabila illa idza kana bi kilmatin fala. Syaratnya cuma 1. Ya, idgham ini hukumnya batal. Tidak boleh dimasukkan apabila nun bertemu dengan yarmuluna. Apabila nunnya 1 kata, 1 makna dengan waw. Ya, 1 makna. Maksudnya apabila ada nun 1 makna dengan waw. Maksudnya dalam 1 makna. Contohnya dunya. Dal, nun sukun ketemu ya. Kan ini 1 kata. Artinya dunia. Alam dunia. Gitu kan? Nah, maka ini tidak berlaku hukum idgham. Tidak berlaku hukum apa? Idgham. Gitu. Contohnya yang lain, ya. Sinwan. Nun ketemu dengan waw, gitu kan?
Harusnya siwanun. Ini kalau hukumnya idgham. Namun dia tidak berlaku hukum idgham. Sebabnya apa? Karena nun dan wawunya ini dalam satu makna. Kinwan, bunyan, artinya bangunan. Qinwan, artinya undang-undang. Suatu yang disepakati. Gitu ya. Jadi satu makna yang menjadikan dia tidak berlaku hukum idgham. Gitu ya. Sebagai penanya, siapa tadi yang nanya? Naam. Muhammad Eger Arfarusti. Jadi jawabannya begitu ya, akhina. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham yarmuluna, tapi dia dalam satu kata, dalam satu makna, maka tidak berlaku hukum idghamnya. Gitu ya. Kalau namanya apa ini? Dibacanya jelas. Nah, ulama bersepakat ini namanya idhar mutlak. Sebabnya ada dua kenapa dikatakan idhar mutlak yang saya ambil. Pertama, abadan hatta yaumil qiyamah. Jadi sampai hari akhir nanti ya, sampai Allah mengangkat Al-Qur'an dari hafalan orang-orang yang hafal Quran atau dari tulisan ya yang ada di kita saat ini Al-Qur'an ini, nanti tetap yang namanya kinwanun, bunyanun, sinwanun, dunya ini tetap dibaca itu idhar. Yang kedua adalah alasannya karena seluruh imam qiraah yang saya tahu, teman-teman sekalian yang saya tahu ya, adapun mungkin kalau ada yang mengatakan apa namanya, ada kok di qiraah lain, baik bisa kita cari tahu lagi ya. Jadi yang saya sudah pelajari tidak ada ya di setiap qiraah itu membaca menjadi apa? Idgham. Jadi makanya ini dinamakan dengan idhar mutlak. Wallahu taala alam bishawab. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita malam hari ini. Semoga mudeng, semoga paham apa yang tadi saya jelaskan. Kalau tidak paham, ya nanti bisa bertanya Japri ke saya secara langsung. Untuk nomor pertanyaan secara pribadi kepada saya bisa ke slide paling akhir itu, ya. Slide paling akhir ada di situ. Untuk nomor langsung bisa Japri saya. Oke. Barakallahu fikum jami'an. As'alullah ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Saya akhiri ya dengan salam, kemudian nanti ditutup oleh khasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.